Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat jiwa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Ani. Iya. Selamat siang, Mas Yuda. Iya, oke. Dan pada siang hari ini kembali bertemu dengan sahabat Atma semua di program Otista miliknya Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma dan Makam, Pak. Program Otista itu adalah program dan tips seputar kesehatan jiwa, dan hari ini saya sebagai host Rani, psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Atma Husada, dan saat ini saya ditemani oleh seorang perawat senior sahabat Atma. Kita mau kenalan dulu ya. Halo Bapak. Iya, Mbak Ani. Iya. Perkenalkan, saya Sampun, atau kalau di perawatan biasa dikenal Nurse Sampun Esker. Sudah nurse ya, berarti sudah perawat yang memang 33 tahun tadi kalau kita ngobrol ya Pak ya. Ya, Lama sekali. Berarti sejak rumah sakit berdiri. enggak, lebih tua rumah sakit. Kalau rumah sakitnya kalau nggak salah tahun 50-an. 50-an. Oh, berarti 33 tahun sudah jadi perawat di sini. Boleh cerita sedikit nggak Pak, suka duka perjalanan 33 tahun sebagai perawat? Suka dukanya, kalau sukanya ya semua pekerjaan harus disukai supaya kita bekerjanya enjoy, Betul. tidak terlalu beban. Tapi dukanya ya sudah dinikmati, yang lalu itu memang kalau dibandingkan zaman sekarang kan sudah sangat berbeda. Dulu tenaga perawat dan tenaga kesehatan yang lain sangat kurang. Semua pekerjaan kan kita lakukan seperti itu. Kalau sukanya ya sekarang sudah seperti inilah rumah sakit kita. Sudah berkembang ya, rumah sakit kita berkembang, tenaga kesehatannya juga semakin banyak. Oke, kalau ada suka, ada duka, bosan nggak sih Pak 33 tahun sudah mengabdi di sini? Kalau secara pribadi saya kan menikmati pekerjaan karena memang dari awal bekerja dengan kondisi yang diawali apa adanya, kemudian juga seiring waktu diberi kesempatan dan punya kesempatan mengembangkan diri, tentu itulah bagian daripada rasa nyaman dalam menjalankan tugas seperti itu. Gitu ya. Ya, Mencintai pekerjaan juga ya Pak ya. itu kalau tidak mencintai mungkin sudah kabur. Betul juga, 33 tahun, dan ini kan rumah sakit yang bukan menangani pasien biasa ya Pak ya, tapi pasien, ada perbedaan nggak sih Pak dulu pas pasien waktu zaman Bapak nih, berarti saya masih kecil banget, sama perkembangan permasalahan jiwa saat ini Pak? Perbedaannya pasti ada, Mbak. Kalau zaman dulu lebih di penata pelaksanaannya tentu lebih simpel. Karena juga spesialisnya zaman awal-awal bekerja itu satu rumah sakit satu. Oh, oke. Waktu itu ya sejak awal saya bekerja itu dokter Himawan itu aja yang ada. Setelah itu sekian tahun ada dokter Sarif. Iya. Kalau sekarang kan spesialis jiwanya banyak sudah. Sudah banyak Sudah ya. banyak, itu sudah berbeda. Dan kesehatan mental sudah disadari masyarakat secara luas ya, pasti Iya, berkembang juga. Oke, nih hari ini Pak, kita mau bahas dengan sahabat Atma juga tentang pasien nih Pak. Jadi kalau selama ini kan kita tahu ya rumah sakit jiwa itu menangani pasien-pasien dengan masalah gangguan kejiwaan, tentang bagaimana perawatannya, penata laksanaannya. Tapi ada yang mungkin kita jarang bahas nih Pak, tentang pemulangan pasien. Nah, jadi kita mau bagi hari ini dengan sahabat Atma, apa sih pemulangan pasien? Kadang kan kita cuma membahas gimana cara masuk ke rumah sakit jiwa, yang rawat inap, yang rawat jalan. Dan kita mau bahas juga nih, apa sih pemulangan pasien dari Bapak Sampun? Oke. Pemulangan adalah upaya pengembalian pasien kepada keluarganya setelah selesai atau dianggap selesai menjalani prosedur pengobatan dan perawatan, serta telah dibekali pengetahuan-pengetahuan untuk melanjutkan proses pengobatan dan perawatan di rumah. Jadi kalau itu sudah cukup, dari dokter sudah terapinya sudah dipastikan ini untuk berkelanjutan, dari perawat yang di ruangan juga sudah mengedukasi pasien ataupun keluarga, sudah cukup bekal untuk di rumah. Nah, itulah yang dinamakan upaya pemulangan. Iya, karena sudah dibekali dari pengetahuan-pengetahuan bagaimana di rumah, seperti itu.
Oke, berarti pasien yang pulang itu berarti rawat inap ya Pak ya? Iya. Karena kan kalau rawat jalan kan hanya datang, boleh pulang lagi gitu ya. Oke, ini sering ditanyakan sama masyarakat juga, termasuk sahabat Arman gitu. Kalau rawat inap itu idealnya atau ketika memang sudah dibekali pengetahuan itu rawat inap berapa lama sih Pak? Kalau ketentuan waktu ada di situ kapasitas dokter untuk menentukan sesuai kondisi pasien. Ada kalanya mungkin pasien dirawat 10 hari sudah tenang, sudah mampu mengurus diri, mengenal masalahnya, sudah patuh dalam program pengobatan dan perawatan, bisa diusulkan atau dipersiapkan untuk pemulangan. Tapi ada juga yang sampai waktunya yang molor, mungkin karena memang kondisi secara individual pasien kan berbeda-beda. Itu bisa sampai setengah bulan atau 2 minggu seperti itu. Baik, berarti tergantung tingkat keparahan pada saat itu. Oke. Kalau pengalamannya Pak Sampung paling lama berapa periode atau berapa waktu menangani pasien Pak? Dari masuk sampai pulang ya. Iya, dari masuk sampai pulang. Kalau yang istilahnya kondisi akhir-akhir ini kita tidak bisa langsung hanya kondisi saja, tapi ada pertimbangan apakah pembiayaan pasien itu dengan BPJS atau pasien berbayar mandiri. Kalau pasien yang dibiayai oleh BPJS, pembiayaan BPJS, pemulangannya dan ada ketentuan misalnya terlalu cepat, tidak bisa. Misalnya baru 5 hari merasa tenang, menyampaikan ke perawat untuk disampaikan ke dokter minta pulang, tentu nanti dampaknya adalah tidak dijamin oleh BPJS. Oh begitu, Ya. tetap ada regulasinya begitu Iya, ya Pak ya? Kalau pasien berbayar umum, asal kondisinya sudah tenang, stabil, stabilnya itu bukan hari ini stabil, tapi mungkin sudah sekian hari stabil, bisa diizinkan karena membayar sendiri. Iya. Seperti itu. Oke, ini ada istilah yang perlu kita ketahui bersama sahabat Atma juga. Ternyata kalau di rumah sakit jiwa itu istilahnya bukan sembuh ya Pak, tapi tenang ya Pak ya? Terkontrol. Terkontrol. Nah itu boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Karena kan kalau di rumah sakit yang umum nih biasa begitu, pasien sembuh pulang. Nah, kalau rumah sakit jiwa tenangnya itu dari aspek apa saja Pak? Begini, kalau pasien jiwa dikatakan tenang, stabil, itu bahwa konfliknya sudah mereda, bahwa pasien sudah mampu mengontrol diri, memposisikan dalam kondisi istilah tidak harus gaduh gelisah seperti itu, sudah bisa mengikuti arahan-arahan petugas baik dokter ataupun perawat ataupun siapapun yang terkait di situ. Perilaku terkontrolnya itu bukan sekedar diucapkan, tapi bisa dievaluasi dilihat. Oh iya, ini sekian hari dia memang sudah stabil. Sudah stabil Iya. ya. Berarti dalam observasi juga Ya, ya Pak betul. ya. Pastikan dalam 24 jam petugasnya tidak putus, khususnya perawatnya kan 24 jam ada terus. Seperti itu. Tidak gaduh gelisah, sudah bisa mengurus diri sendiri tadi ya Pak ya. Ya, Berarti itu bisa masuk kategori syarat-syarat pulang. untuk bisa dipulangkan. Untuk bisa dipulangkan dengan catatan bahwa memang ada jangka waktu. Kan ada tuh Pak tipe mungkin pasien hari ini tingkat kecemasan lebih tinggi, terus tiba-tiba besok sudah mulai reda, itu belum bisa ya secepat itu ya. Baru sehari biasa masih perlu diobservasi. Seperti itu. Begitu. Oke. Nah ini menarik Pak, karena pemulangan pasti ada kriterianya atas pantauan dan observasi. Kalau di rumah sakit kita ini bentuk-bentuk pemulangannya seperti apa Pak? Apakah nanti dijemput, apa kita menghubungi keluarga? Ya. Bentuk pemulangannya tentunya kita lihat dari ketika pasien datang ke rumah sakit, siapa yang mendampingi atau yang bertanggung jawab. Kalau datang ke rumah sakit yang mendampingi keluarga, maka yang kita hubungi ketika si pasien nanya pulang ke keluarga. Oke. Kalau yang mendampingi semacam petugas dari masyarakat atau dari dinas sosial, maka dinas sosialnya yang kita hubungi. Begitu. Ya, untuk menjemput. Jadi yang mengantar yang juga menjemput. Ya. Pernah ada kasus berbeda nggak Pak? Yang antar misalnya keluarga, terus yang menjemput temannya begitu. Kalau temannya bisa kita nggak berani Pak, tidak berani melepas. Ya. Karena kalau
teman kita nggak tahu apakah betul dia temannya atau bukan, takutnya nanti begitu sudah kita iakan ternyata terjadi masalah. Oke. Berarti tanggung jawab rumah sakit juga ya Pak, Iya, harus betul-betul memastikan siapa yang mengantar, siapa yang pulang. Kalau pulang sendiri Pak? Kalau pulang sendiri selama ini belum Ada ya Pak ya? pasien jiwa kan, karena pasien jiwa itu khusus tentu harus ada yang mendampingi. Kalau toh tidak ada keluarga ya itu tadi mungkin alternatif terakhir dipulangkan dengan didampingi petugas. Pernah ada juga berarti Iya, istilahnya di dropping. Di dropping ya, berarti mengantar sampai Ke tempat ke tinggal. tempat tinggal. Pak Sampun pernah ada pengalaman sampai yang harus didampingi Pak? Iya, sampai ke PPP. Oh begitu ya. Najam. Berarti tapi kalau petugasnya yang pendampingi pulang itu kalau sudah betul-betul tidak bisa diupayakan keluarga dijemput begitu Iya, ya. betul. Keluarga sudah tidak bisa, mungkin ada kesulitan kita juga nggak tahu. Petugas yang terkait, misalnya petugas dinas sosialnya juga mungkin ada kendala, sementara kondisinya mungkin dikhawatirkan kalau terlalu berlama-lama nanti muncul yang kepribadian yang berbeda seperti itu, karena ikut-ikut bisa ikut-ikutan yang lain. Pasien lain gitu Iya, ya. seperti itu. Tapi kalau pasien jiwa diberitahu juga nggak Pak kalau mereka boleh pulang atau ada saran dari dokter sudah bisa menyelesaikan perawatan atau diantar ke pasien juga punya hak untuk tahu ya Pak? Oh iya, ada haknya Mbak, harus kita kasih tahu. Tapi kita juga tidak seperti memberitahu kalau misalnya yang dirawat yang di rumah sakit umum kan aman aja dikasih tahu. Bapak boleh pulang, tapi kalau di jiwa perlu dijelaskan dulu. Bapak, kondisi Bapak saat ini menurut dokter boleh pulang dan menurut perawat juga boleh, tapi bersabar bahwa tidak boleh pulang sendiri. Oh begitu. Itu bahasanya yang sederhananya begitu, supaya pasien tidak istilahnya berkeras. Saya kan sudah boleh pulang. Oh iya. Jadi begitu sahabat Atma, jadi supaya jadi pengetahuan kita bersama bahwa berbeda ya Pak ya, karena permasalahannya kan kejiwaan ya. Karena kan mungkin wah senang nih sudah boleh pulang, tapi takutnya ketika pulang sendiri malah terjadi. Ya ada kejadian yang tidak diharapkan. Begitu. Justru masalah buat rumah sakit. Tanggung jawab juga. Jadi memang wajib diantar dan pulang bersama dengan penanggung jawab. Iya, ada pendampingan lah, kalau dipulangkan diantarkan petugas rumah sakit yang mendampingi. Begitu wajib ya Pak ya. Ya. Terus ini saya penasaran dengan ada pertanyaan juga. Kalau pasien pulang paksa, gitu. Jadi misalnya belum kondisinya mungkin belum terlalu tenang berdasarkan observasi dan pantauan dokter dan perawat, dan misalnya keluarga udah deh dipulangkan aja kayaknya sudah bisa ngurus diri deh. Pulang atas permintaan keluarga biasanya ada tanda tangan pernyataan bahwa prosedur pengobatan dan perawatan belum tuntas. Artinya mungkin pembekalan untuk si pasien pun mungkin belum cukup, bahwa nanti untuk setelah selesai perawatan pengobatan di rumah harus tetap berlanjut, mungkin bekalnya belum cukup, jadi belum begitu memahami. Yang dikhawatirkan nanti justru begitu sampai di rumah atau bahkan mungkin di jalan malah gelisah dan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau toh keluarga tetap meminta, ya ada prosedur tanda tangan. Begitu ya. Ya, pernyataan bertanggung jawab bahwa ketika dibawa pulang sementara dokter belum mengizinkan, keluarga tetap minta. Ya seperti itu, harus ada tanda tangan pernyataan bertanggung jawab dari keluarga. Gitu ya. Tapi pastinya juga rumah sakit mengedukasi dan berharap bahwa tidak memaksa pulang pada saat tetap diupayakan begitu ya Pak ya. Karena ada resiko-resiko pastinya. Nah ini satu lagi, kalau tidak dijemput-jemput Pak, pernah ada pengalaman juga nggak Pak Sampun? Tidak dijemput, tapi kondisi sudah layak pulang. Iya betul. Ya nanti upaya pemulangannya tadi pakai yang namanya dropping. Dipulangkan, petugas rumah sakit yang mendampingi si pasien juga sampai di tempat tinggalnya. Seperti itu. Ya. Artinya bahwa tidak dibiarkan begitu saja, tapi nanti ada bagian yang mengurusi itu. Dan petugas keuangan biasanya kalau sudah itu disetujui bahwa ini si A dipulangkan secara dropping, sudah ACC, maka
ada bagian yang mengurusi itu petugas keuangan tinggal berangkat. Iya, supaya ya tetap kembali ke keluarga. Karena bagaimanapun juga sebenarnya tempat terbaik adalah hidup di lingkungan keluarga, bukan rumah Betul, sakit. Pak. Iya. Bahkan ada istilah bukan tempat penitipan Iya, juga ya Pak ya. Iya. Tapi kayaknya mungkin ada yang merasakan ya, mudah-mudahan tidak ada di kota kita ya Pak ya, atau di tempat lain, bahwa keluarga memang dalam tanda kutip menitipkan kepada rumah sakit gitu Pak. Kemungkinan sih ada, cuma secara pastinya saya kan nggak melihat gitu. Iya betul ya, mudah-mudahan tidak ada di Mudah-mudahan di tempat kita tidak di, ada. di kota kita terutama ya, Iya. di rumah sakit, karena kan memang dari sejak mengantar pun kita harus memastikan dibawa oleh siapa Iya. begitu. Kemudian kalau yang dibawa oleh misalnya dinas tertentu begitu Pak, atau katakanlah menemukan di jalan atau gimana, pasti rumah sakit punya regulasinya, peraturannya, bahwa mengantarkan kemudian memulangkan kalau yang sifatnya tidak ada keluarga. Kemudian kadang kan kita sering dengar masyarakat kalau misalnya mohon maaf yang ODGJ di jalanan, kok nggak rumah sakit jiwa yang angkat gitu. Kalau pemulangan yang seperti itu, misalnya ada entah itu untuk simpati dari masyarakat, ada orang dengan gangguan jiwa tadi diamankan diantar ke rumah sakit, selama alamatnya jelas, nanti untuk pemulangannya kan sebenarnya masih bisa. Betul. Ya kan ada, kalau di tempat kita ini sektornya berusaha ini itu bagian yang mengurusi itu dan iya. sudah terbiasa gitu. Karena kan kasihan juga kalau mereka akhirnya sudah tenang dari rumah sakit, mereka tidak ada alamat tujuan, dan akhirnya bisa kembali ke permasalahannya itu ya Pak ya. Baik Pak Sampun, saya bertanya, kadang kan keluarga atau masyarakat yang sekarang sedang menonton itu, apa saja sih setelah anggota keluarga atau pasien itu pulang, apa yang harus dilakukan sebagai keluarga untuk mendampingi? Karena kan rumah sakit sudah memberikan fasilitas perawatan yang sesuai dengan penata laksanaan, kemudian kita kembalikan lagi kepada keluarga, apa sih yang perlu dilakukan oleh keluarga supaya perawatan itu berkelanjutan? Ya, ini intinya bahwa ketika pasien yang selesai menjalani perawatan pengobatan di rumah sakit sudah selesai, dia harus kembali ke keluarga, adalah mempertahankan program pengobatannya dan perawatannya di rumah. Artinya jangan sampai begitu pulang di rumah pengobatannya dihentikan. Iya. Itu yang dikhawatirkan, nanti belum apa-apa sudah terjadi kekambuhan. Nah, itu yang petugas ke pasien langsung pun disampaikan bahwa nanti kalau pulang bahwa pengobatan tetap berjalan, tidak boleh menghentikan sepihak. Artinya, oh saya sudah enak nih, tidak usah minum obat. Itu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan oleh pasien dan keluarga seperti itu, supaya program pengobatan perawatannya di rumah berlanjut. Kalau perawatannya yang mendampingi di rumah ya keluarga, pengawas minum obatnya di rumah ya keluarga. Seperti itu. Kalau di rumah sakit, pengawas minum obatnya mungkin perawat yang 24 jam standby di ruangan, misalnya seperti itu. Berarti kepatuhan minum obat Betul. itu harus dijaga sekali ya Pak ya. Jangan sampai merasa, oh sudah tenang nih, sudah rawat inap, terus masalah selesai, ya begitu ya Pak ya. Atau biasanya kan pasien kalau sudah yang pasien lama, bosan minum obat. Nah itu yang dikhawatirkan nanti karena rasa bosan, oh sudahlah dihentikan aja, saya sudah enak. Justru khawatirnya nanti ketika terjadi kekambuhan, maka pengobatannya perlu ditingkatkan lagi dari biasanya. Iya, apalagi kan masalahnya bukan masalah fisik ya Pak ya, tapi masalah kesehatan mental, dan yang harus diperbaiki juga pola hidup juga ya, bagaimana menjaga supaya tidak terlalu stres lagi, cemas muncul, begitu. Jadi perlu memperbaiki gaya hidup juga gitu ya Pak ya, sehingga setelah pulang ada perbaikan psikologisnya juga, begitu. Pernah ada pengalaman nggak Pak, pulang nih sudah dikatakan tenang ya, tidak gelisah lagi, terus sudah lama masuk lagi Pak? Kalau yang seperti itu sih ada pasti.
Kadang misalnya bekerja sekian hari, pas di ujung kerja, si A pulang, Iya. libur 2 atau 3 hari begitu datang, kok ada nama itu baru kan bukan yang kemarin. Nah seperti itu ada. Begitu ya. Ya, entah mungkin kurang dukungan keluarga atau tidak patuh dengan program pengobatan dan perawatan selama di rumah. Kadang baru beberapa hari sudah datang lagi. Begitu. Berarti setelah pemulangan, dukungan keluarga, kemudian kepatuhan terhadap perawatan termasuk obat itu menjadi tanggung jawab pribadi juga ya Pak ya? Pribadi dan keluarga. Pribadi dan keluarga, karena sekali lagi kalau rumah sakit itu betul-betul memberikan pelayanan yang terstandar, memang penata laksanaannya sudah sesuai dengan kebutuhan pasien, tapi setelah pulang menjadi tanggung jawab kita bersama juga ya Pak ya, karena kan kalau bolak-balik masuk itu juga menjadi evaluasi begitu. Pasti kan rumah sakit mengevaluasi ya Pak ya kan, misalnya judulnya hanya seminggu atau 2 minggu sudah masuk lagi begitu ya. Oke, kemudian tadi sempat dijelaskan juga BPJS, Mandiri. Nah boleh nggak Pak, ini kan sahabat Atma juga sering bertanya nih Pak, ada pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya beberapa pasien kesini, ternyata bisa ya BPJS atau wah ternyata bisa loh mengurus tidak membayar, karena kan kalau masalah kesehatan mental ini kayaknya perlu perawatan yang cukup kompleks, ke psikiater, ada yang ke psikolog juga, ada ke fisioterapi. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak Iman alurnya misalnya terkait pelayanan BPJS sampai pemulangan? Kalau untuk pengguna BPJS, intinya BPJS-nya aktif. Oh iya, pasti ya. Kalau nggak aktif, walaupun punya kartunya kan begitu. Iya. Saya pakai BPJS, begitu ditelusur, dicek di situs online-nya, ternyata oh ini nggak aktif sudah sekian lama misalnya, kan harus aktif kalau mau tetap menggunakan penjaminan BPJS. Iya. Ya, seperti itu. Kalau ternyata tidak aktif kan berarti BPJS tidak menanggung. Kalau saat ini misalnya tidak aktif, mau diaktifkan kan ada ketentuan dari BPJS tidak bisa langsung. Saya cuma nggak sempat perhatikan berapa lama, apakah hanya hitungan hari tidak bisa menggunakan. Iya. Setelah diaktifkan tuh ada yang sudah masuk duluan itu diselesaikan secara mandiri, pembiayaan mandiri. Setelah itu kalau BPJS-nya sudah aktif, katakanlah kalau ada tunggakan biaya iuran sudah diselesaikan, maka bisa aktif. Itu ada tersendiri, saya nggak sampai ke situ. Oh iya. Ya, cuma ada prosedurnya. Prosedurnya ya. Ya. Jadi tetap bisa penggunaan BPJS ya Pak ya. Ya, Jadi intinya kalau BPJS bisa. oke. Intinya kepada pengguna BPJS upayakan bahwa kartu BPJS-nya aktif, karena pengobatan jiwa itu biasanya jangka panjang. Jangka panjang ya, baik. Jadi jangka panjang tuh bukan berarti akan punya masalah terus, tapi bisa dipakai berkelanjutan begitu ya Pak ya. Berarti setelah pulang pun bisa lanjut rawat jalan ya Pak? Ya, rawat jalan kan bisa pakai BPJS juga, seperti itu. Jadi tidak harus merogoh kantong, berdompet, gitu kan. Misalnya, oh ini obatnya lumayan mahal, ternyata dijamin BPJS kan. Kalau BPJS aktif, maka meringankan saat itu untuk tidak mengeluarkan uang. Oke, berarti penting juga bagi keluarga, bagi kita yang punya kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan mental setelah pulang mendapatkan perawatan, juga kita berkelanjutan untuk rawat jalan yang secara berkelanjutan itu ya Pak ya, jangan sampai putus di tengah jalan, kemudian mohon maaf mungkin kumat atau akhirnya harus masuk lagi begitu ya. Oke, Pak Sampun sebagai akhir, jadi ada pesan nggak untuk kita semua, untuk sahabat Atma yang sedang menonton tentang mungkin berbagi tips dan saran lagi tentang setelah anggota keluarga kita sudah selesai perawatan di rumah sakit jiwa? Untuk sahabat Atma, bahwa ketika seseorang sudah selesai menjalani program pengobatan atau perawatan di rumah sakit Atma Husada Mahakam Samarinda, bahwa keberlanjutan program pengobatan dan perawatan di rumah harus tetap berjalan agar bahwa kekambuhan bisa ditekan,
kemunculannya untuk menjadi masalah atau keruwetan karena ada perilaku-perilaku tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang mungkin di masyarakat kita masih pandangannya negatif tentang jiwa. Itu yang istilahnya juga bukan hanya sahabat Atma yang memang pengguna layanan kita, tapi termasuk masyarakat umum. Mari sama-sama difasilitasi orang dengan gangguan jiwa, jangan dikucilkan, tapi dibantu bagaimana meraih pengobatan dan perawatan yang memadai. Iya, wah luar biasa. Ini kata-kata yang sangat positif ya Pak ya, terutama ketika kita mengetahui ada anggota keluarga, mungkin dari kita sendiri yang punya permasalahan kejiwaan, jangan takut untuk berobat ke sini ya Pak ya. Masyarakat juga harus memiliki pikiran terbuka bahwa sesegera mungkin mencari pertolongan supaya tidak semakin parah. Justru jangan dikucilkan, tetapi dibantu, bahkan boleh ya Pak ditemani atau didukung sampai ke sini. Bahkan mungkin dijenguk juga dan akhirnya menyambut kembali kepulangan setelah selesai perawatan. Untuk sahabat Atma mungkin ada pertanyaan bagaimana cara kesini begitu Pak, karena kan terkait BPJS. Jadi saya mau jelaskan sedikit untuk sahabat Atma, kalau ingin mendapatkan pelayanan perawat inap, perawat jalan juga bisa mengunjungi Vaskes pertama yang ada di dalam kartu tersebut. Kemudian setelah itu bertanya bagaimana rujukan sih ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Pak. Jadi setelah dari Vaskes 1, kemudian sahabat Atma bisa ke rumah sakit tipe B atau C. Jadi kalau di Samarinda, contohnya Rumah Sakit Dirgahayu, Rumah Sakit SMC. Nah setelah dari rumah sakit tipe B dan C, sahabat Atma bisa meminta rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam. Memang agak panjang Pak karena berjenjang. Tapi begitu sahabat Atma bisa melewati proses ini, maka selanjutnya akan lebih mudah begitu ya Pak ya. Karena biasanya kalau pejuang kesehatan mental itu harus punya semangat juga ya Pak ya untuk memperjuangkan tadi. Makanya tadi begitu Pak Sapun bilang, justru kita harus membantu sebagai masyarakat, sebagai anggota keluarga. Jadi kalau masih ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar, kolom chat, dan akan selalu mengikuti tema-tema yang menarik nih Pak dari program unggulan, salah satu program unggulan kita, supaya kita bisa memberikan edukasi juga kepada sahabat Atma. Dan kalau sahabat Atma ingin menghubungi, kita punya hotline service juga nih Pak. Bisa langsung hubungi di 0811587877. Saya ulangin ya, hotline service-nya adalah 0811 587878. Nanti bisa disimak terus karena dengan menghubungi hotline service bisa bertanya apa saja. Mungkin nanti bisa juga bertanya tentang prosedur bagaimana mendapat pelayanan di sini, termasuk bisa bertanya juga pemulangan pasien seperti apa, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Sapun. Temanya menarik sekali karena terus terang kalau saya juga sangat membutuhkan informasi ini karena kan saya sebagai psikolog klinis juga harus mengedukasi para pasien kita ya Pak ya, bagaimana masuk, bagaimana mendapatkan pelayanan dan bagaimana yang terpenting pulang dalam keadaan yang tenang tadi, stabil dan bisa berkarya lagi di masyarakat begitu. Sekali lagi terima kasih ya Bapak sudah mau berbagi, dan untuk sahabat Atma saya ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti program Otista, dan jangan lewatkan ada program-program selanjutnya yang pastinya lebih menarik dengan narasumber yang hebat-hebat semua di sini yang semuanya datang dari kesehatan dan kami siap membantu. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Terima kasih Bapak.